Selamat jumpa di acara yang istimewa ini, karena ini adalah hari ulang tahun TPI. Dalam suasana yang istimewa, karena ruangan ini tidak kurang adalah salah satu ruangan di Istana Merdeka, kebanggaan kita bersama, dengan bintang tamu yang istimewa pula, yaitu insan nomor wahid di bumi Nusantara ini, yaitu tidak kurang adalah Gus Dur. Ya, selamat malam Gus Dur. Ini kebetulan malam acara ini. Cuma dibilang istimewa ini kayak martabak. Ya, waduh, sudah 1-0 dulu. Oke. Oke, Gus, begini, Museum Rakyat Indonesia itu menobatkan Gus Dur sebagai pemegang rekor presiden yang paling cepat keliling dunia. Karena dalam waktu yang sangat singkat, Gus Dur itu telah berkunjung di sekian negara, sudah nggak terhitung sampai negaranya itu. Dan yang menarik adalah semua pengiring Gus Dur waktu keliling dunia itu mengaku capek semua. Karena bayangkan, pagi hari ada seminar di Singapura, kemudian ketemu dengan Goh Chok Tong, malam harinya makan malam dengan Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur, besok paginya sudah di Thailand kunjungan negara, dan besok paginya sudah di negara lain. Jadi semua ngaku capek. Nah, Gus Dur sendiri apa enggak capek itu, Gus? Enggak, wong potongannya pengembara. Jadi ada apa? Bilang itu presiden keempat itu bukan yang paling gila, tapi yang bikin orang lain gila. Iya, orang lain jadi gila semua. Tapi biasanya kalau orang normal itu ya, maaf ini bukannya saya bilang Gus Dur abnormal, tapi biasanya orang normal. Oh, enggak apa-apa, nggak ada jamunya. Ya, biasanya kalau orang normal itu kan ada jet lag, terus ngantuk itu. Ini Gus Dur apa enggak ada itu, Gus Dur? Ya, saya ini tidur itu ngaso. Jadi karena itu kalau sudah bisa tidur ya sudah. Yang problem kalau nggak bisa tidur itu, jarang sekali. Tapi selalu bisa tidur ya? Bisa. Iya. Apalagi Gus sama tidur atau nggak tidur nggak terlalu kelihatan ya bedanya ya. Iya, nggak lihat. Nggak lihat. Tidur nggak tidur tetap nggak lihat. Dan yang luar biasa sekali, Gus, waktu di Singapura itu kan Gus Dur menjadi superstar yang larisnya nggak kalah ketimbang Mick Jagger. Karena waktu itu Gus seminar, orang sampai antri beli tiket seminar yang mahal sekali harga Singapura itu. Itu bagaimana kok bisa gitu, Gus? Ya, saya bilang orang-orang itu ya dibilang pinter ya bodoh, dibilang bodoh ya pinter. Masa mau lihat saya saja beli tiket? Tapi waktu itu Gus waktu itu ngomong tentang investasi Indonesia waktu itu. Ya. Itu ya. Saking kebeletnya mau investasi ya. Jadi karena mereka sudah kebelet mau investasi itu ya. Dan yang menarik juga, konon saya nggak tahu benar ya, tapi Mbak Yani pernah cerita pada kami, itu Bill Clinton itu kan semula mau terima Gus Dur hanya setengah jam. Kemudian setelah ketemu Gus Dur ditunggu sampai 1,5 jam, jadi 90 menit nggak selesai, sampai kalau nggak salah protokolernya yang nyetop waktu itu. Kok bisa gitu lama? Ngapain aja berdua dengan Bill Clinton? Ya ngobrol, podo presiden. Saya ceritain kepada Bill Clinton ya, di belakang meja tulisnya itu, meja tulis presiden itu di tembok ada apa itu namanya, bolongan kecil gitu. Oh ya, itu dulu tempatnya Eisenhower naruh itu tongkat golfnya itu, golf stick. Oh iya. Nah, Presiden Kennedy lalu ngajak wartawan ke situ. Ini loh perpustakaannya Eisenhower. Ya, seneng saya dongengi gitu. Oh, mana Gus Dur yang dongengi berarti? Iya lah, terus dia nanya, di buku apa itu? Dan memang di bukunya Ted Sorensen saya bacanya. Jadi Bill Clinton sendiri malah nggak tahu ceritanya itu ya? Ya
Anda masa presiden kok baca buku? Oh. Di Amerika presiden baca buku itu artinya dia nganggur. Nah, kalau di sini presiden harus baca buku karena memang nganggur. Aduh. Dan saya pernah lihat di salah satu foto itu Bill Clinton sedang ngakak terus tangannya gini megang dengkulnya Gus Dur gitu. Itu Gus Dur cerita apa itu lagi? Monica Lewinsky. Lupa saya. Mungkin cerita itu loh apa? Churchill sama Clement Attlee, Perdana Menteri Inggris itu, orang nomor 1 Inggris setelah Churchill. Attlee jadi Perdana Menteri, lalu kerjanya menasionalisir perusahaan yang besar-besar. Jadi nasionalisasi lah ya. Yeah. Nah, suatu ketika Attlee itu kencing di di tempat kencing di House of Commons di Parlemen Inggris. Churchill datang. Nah, dia kencing sampingnya, terus Attlee kok nengok sama dia, jangan lihat sini, kamu senengannya menasionalisir yang besar-besar. Mungkin itu. Itu kenyataannya itu memang besar atau gede ngomong besar gitu. Untungnya. Jadi itu Bill Clinton belum tahu dong yang itu, belum tahu ya. Wah kalau gitu Bill Clinton ketagihan ketemu dia. Tapi di samping bicara tentang Churchill, bicara tentang golf itu, apalagi yang dibahas selama 1,5 jam itu kan lama. Oh ya, itu apa namanya, mengenai penanaman modal Amerika di luar negeri termasuk di Indonesia, ya, bagaimana dia akan membentuk kelompok tenaga ahli di bidang itu. Cuma sayang ya, saya tidak berani ngomong karena dia tidak paham. Kalau saya ngomong, sebenarnya saya mau bilang, saya tadinya itu, ya Anda menyiapkan tenaga ahli, kami sudah punya calon ahli di NU itu banyak calon ahli kubur. Ada seorang kenalan kami di NHK Jepang, itu dia cerita katanya waktu Gus Dur dipilih menjadi presiden tuh banyak orang nggak kenal Gus Dur itu siapa di sana ya, dan kemudian mereka juga siapa sih meragukan, tapi yang istimewa itu kemudian kalah sama Gus satunya ya, Gus apa ya, Gus Mauzanana. Ya. Iya. Ah, ya. Tiga, kosong banyak sudah. Ya, apa lupa kan. Oh ya, jadi balik lagi. Tapi biasanya kan pertemuan di Jepang, apalagi upacara kenegaraan presiden ketemu perdana menteri itu selalu serius, sepi, kuburan. Tapi waktu Gus Dur datang itu ramainya bukan main, ketawa semacam itu sana. Dan Gus Dur cerita apa di sana lagi di Jepang itu? Nah, itu nyifati ya. Karena saya bilang sama dia, sama Obuchi. Perdana Menteri Obuchi, bahwa ya ini ini nyolong ini ya. Saya dikasih tahu orang, Obuchi itu sebenarnya orang yang selalu bangga bahwa dia orang biasa. Nah, padahal dia lahir di kota tempat besarnya orang-orang gede di sana kayak Tanaka. Ya, itu kan orang gede, orang-orang luar biasa. Maka itu waktu ketemu ya saya bilang, Anda ini orang biasa yang paling luar biasa. Wah, itu the most extraordinary man. Senangnya bukan main dia itu. Dia tambah, kita ini punya watak yang sama. Apa itu yang mulia? Ya, kita ini sama-sama ya, berdua ini merubah musuh politik menjadi kawan. Nah itu, ya, alhamdulillah. Nah, jadi guyon gitu-gitu saja. Iya. Dan dia senang sekali, kan? Iya, cocok ketemu yang cocok itu. Iya. Itu dan dia juga kesini juga cocok betul itu. Iya, dan beliau menguasai bahasa Inggris langsung atau pakai terjemahan? Pakai terjemahan. Oh, itu yang lucu dengan yang terjemahkan itu. Nah, itu yang paling lucu yang punya RRC. Nah, gitu. Dulu ya, bukan zaman saya ini. Iya. Nah, itu ada
delegasi militer dipimpin Amerika, dipimpin oleh kepala gabungan, kepala staf. Datang ke sana, ngomongnya panjang, kepala gabungan kepala staf ini panjang sekali, kemudian diterjemahkan pendek kok semua ketawa. Jadi terus dia tanya, kamu ini kok hebat ya menerjemahkan omongan saya panjang itu diterjemahkan pendek saja kok semua ketawa, apa rahasianya? Oh, gampang, saya bilang orang ini nyeritakan lelucon, silahkan ketawa. Ini mereka tertawa, saya nggak bilang lelucon tuh. Mereka ketawa semua. Nah, yang rapi lagi, saya dengar waktu Anda ke Arab, itu Gus Dur kan pidato dalam bahasa Arab. Itu orang-orang Arab ketawa semua ya lucunya. Tapi yang paling lucu katanya orang-orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab juga ikut ketawa waktu itu semua. Kenapa tuh? Nah, itu karena seperti kata Pak Yudhoyono, kami tidak bisa bahasa Arab, kami ketawa karena melihat orang Arab ketawa. Jadi akan yang lucu kan Arab ketawa. Iya. Pasti semua negara di sekeliling kita sudah Gus Dur kunjungi. Kenapa justru Australia yang begitu dekat dengan kita kok dianak-tirikan, kok nggak dikunjungi Gus Dur? Ya belum aja. Belum. Tapi bakal dikunjungi. Ya kalau pimpinan pemerintahnya bersikap rasional kepada kita gitu aja. Oh, jadi artinya sekarang nggak rasional? Ya terserah. Nah, yang jelas saya baca di koran dan juga dengar laporan bahwa dia, John Howard, Perdana Menteri, orang ke-1 di sana, pidato di depan parlemen bahwa Indonesia menjadi tempat transitnya orang Timur Tengah yang menjadi imigran gelap ke Australia. Loh, mestinya ya begini, sebelum diomongin ke parlemen, omong dululah sama kita, kayak kita tidak punya duta besar saja. Yeah. Dan juga kayak dia nggak punya duta besar di sini. Yeah, betul. Kemudian baru-baru ini Menteri Luar Negeri Alwi Siap ngomong sama saya. Dia ditemui oleh Alexander Downer, Menteri Luar Negeri Australia di Macau. Ya, di sana terus ngomong katanya Alwi Siap pada dia, ya begini ya, kalau Anda betul-betul memperhatikan perasaannya orang Indonesia, ya berapa jauhnya sih Anda pergi dari Australia ke Indonesia kemudian pulang lagi? Kenapa kok sampai jadikan Indonesia ini sebagai tempat transit dari sini terus ke Singapura, kayak kita ini stasiun saja? Nah itu, oh ya nanti kita ke Jakarta pulang pergi. Ya sudah, ini ya karena kami mengira bahwa Indonesia itu langkah pertama lah dalam transit. Ya itu namanya Anda tidak ngerti perasaannya Indonesia. Nah, kalau ngerti kan tidak akan begitu. Iya. Jadi banyak misinformasi. Iya. Nah, menurut Gus Dur sekarang kalau Anda amati apa di dunia saat ini, di planet bumi ini ada kepala negara yang lebih lucu ketimbang Gus Dur? Wah, tidak tahu saya. Belum tahu ya? Tidak tahu. Tapi kalau menurut Gus Dur dari saya ini kesasar. Mestinya jadi pelawak kok jadi presiden. Tapi ngomong-ngomong Gus, ada yang iri juga loh terhadap kelucuan Gus Dur ini, yaitu teman kita yang namanya Arif Budiman itu yang ngungsi ke Australia itu Gus. Dia itu kan pernah ngomong Gus Dur itu sekarang nggak ada waktu ngurusin negara karena waktunya habis untuk koleksi lelucon gitu. Nah itu gimana komentarnya si Arif itu kan? Ya nanti lihat buktinya aja, gitu aja. Negaranya tambah makmur, keamanan bertambah baik, rakyatnya hidupnya semakin meningkat, ya berarti saya walaupun lucu ya bisa ngatur negara, gitu saya. Kalau menurut saya bukan walaupun lucu, tapi karena lucu maka Gus Dur bisa ngatur negara. Wah itu Anda sendiri ya. Dan saya sama Arif terlalu bertentangan loh. Ya. Nah, tapi saya menghormati Mas Arif kok. Pendiriannya bagus, sering bagus. Ya. Kalau sekali-sekali salah, nggak apa-apa, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, Gus,
ngomong-ngomong dulu kan sebetulnya ya Gus itu kan tidak ada persiapan atau mempersiapkan diri untuk menjadi presiden sebetulnya. Ya lebih banyak siapnya kan? Ya, tapi tidak mempersiapkan diri. Nah gitu ya. Suruh jadi ya jadi. Ya. Tapi kalau nggak salah kan sampai detik terakhir kan sebetulnya kan Gus juga tidak menduga kalau Gus terpilih menjadi presiden, betul kan? Sebetulnya sudah ada beberapa orang yang bilangin saya akan jadi presiden. Cuma ya saya diam aja ya. Soalnya bukan apa-apa. Ya kalau jadi ya, kalau enggak kan tambah sakit. Jadi saya diam aja. Ternyata jadi betul. Sekarang saya bingung mereka itu betul-betul apa ya, sakti apa tidak. Gaya hidup Gus kan waktu itu setelah menjadi presiden kan harus juga berubah. Oh iya. Protokoler, antara lain yang paling populer adalah kebiasaan Gus pakai sandal yang harus pakai sepatu itu. Iya. Itu rasanya gimana Gus waktu pertama? Wah ya, sampai sekarang kakinya masih panas saja itu. Dan saya senangannya baju pendek, saya harus baju panjang. Oh iya benar. Tapi ya sudahlah. Kalau dibandingkan nasibnya rakyat orang banyak, sudah ini apalah artinya sepatu sama hem panjang itu. Betul juga Gus di situ. Nah, kemudian tadi Gus sudah nyebut bahwa ibu memang mau ke istana. Tapi anak-anak gimana waktu itu? Komentar dari anak-anak kan Gus kan ada 4. Ya semuanya. Ada yang ikut, ada yang tidak. Sekarang pun ada yang ngekos di luar. Dekat UI karena dia kuliah di UI pagi dan sore. Jadi ya nggak tahu pulang sini ya kapan ada kosong pulang. Jadi dia indekos di sana ya? Iya. Karena lebih praktis ya? Iya. Jadi apa bebas nggak harus di sana ya? Iya. Tapi kalau menurut protokolnya biasanya anak-anaknya juga boleh tinggal di luar boleh kan? Ya satu tinggal di Ciganjur. Oh, ada satu lagi. Ya karena sekolahnya di Cinere dekat. Oh, ya. Nah, yang menarik Gus juga, waktu Gus masih tinggal di Ciganjur, itu kan becak kan boleh berkeliaran di daerah sana Ciganjur itu. Nah, tapi yang menarik belakangan setelah Gus pindah ke istana, itu pemerintah daerah kok mengeluarkan peraturan becak nggak boleh lagi berkeliaran. Apa karena di sana Gus Dur nggak perlu becak? Oh enggak, memang dari dulu kan becak nggak boleh. Oh di sana nggak boleh? Nggak boleh. Di seluruh Jakarta nggak boleh, hanya di daerah perumahan, bukan jalan-jalan yang dilalui mobil. Nah kemarin ini digunakan kesempatan karena saya minta perhatian agar mereka itu dilindungi. Pengertian dilindungi ini kalau pemerintah daerah ya nasibnya. Tapi kalau mereka ya boleh becak gitu loh. Padahal sudah saya ingatkan, masa manusia sama dengan kuda. Narik becak itu kan sama dengan kuda. Itu maksudnya orang yang larang becak itu. Nah, jadi ini ada ada perbedaan penafsiran. Iya. Jadi tidak hanya Quran saja, omongannya orang aja bisa ditafsirkan keliru. Iya. Dan memang belakangan ini kan banyak ucapan Gus Dur yang memang juga disalah tafsirkan gitu ya. Di situ ya. Iya. Nah, sejak awal Gus Dur terpilih menjadi presiden, Gus Dur kan mempersilahkan untuk dikritik. Ya. Ya dan memang setelah itu Gus Dur benar saja banyak yang pihak-pihak mengkritik Gus Dur, baik kritik yang masuk akal maupun kritik yang masuk akal. Tetapi antara lain sikap Gus Dur itu kan memang kadang-kadang misterius. Kadang-kadang kalau ngomong kan berhenti, kemudian kita terpaksa menafsirkan sendiri sehingga banyak orang-orang yang tidak kenal Gus Dur itu makin salah tafsir terhadap Gus Dur. Nah, antara lain dalam gerak kepresidenan Gus Dur ini, terutama dalam mengatasi masalah yang kita paling parah pada saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Yaitu banyak pihak menilai Gus Dur lamban. Mereka menilai lamban. Nah, menurut saya ini kan salah satu kekeliruan tafsir lagi yang mungkin perlu kita ketahui langsung dari Gus Dur. Jadi sebetulnya bagaimana Gus ini mengenai masalah penanganan Gus Dur terhadap disintegrasi? Saya rasa yang satu yang paling penting ya, kita harus melakukan identifikasi kelompok-kelompok mana yang secara strategis harus diajak berunding. Itu yang paling pokok dan itu makan waktu. Itu yang seolah-olah
lamban itu di situ. Jadi nggak bisa langsung ya? Nggak bisa. Sama saja kalau yang bilang lamban, saya bilang silakan Anda coba sendiri kalau bisa gitu. Jadi proses. Iya, itu semua ada. Seperti Aceh, sampai hari ini aja belum selesai. Ini barusan mau di rekam ini, saya dapat dapat laporan bahwa keadaan di Aceh semakin panas. Itu satu contoh. Jadi tidak semudah yang kita inginkan. Tapi ya alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai baik. Ya. Jadi gimana kalau perlu ya kita harus keras. Umpamanya contohnya di Maluku. Maluku itu saya minta kepada Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI itu untuk bertindak keras, menggeledah rumah-rumah mencari senjata kan. Kemudian orang-orang dari sini yang bersenjata naik kapal laut sebelum mendarat di Maluku digeledah polisi dulu. Kalau ada yang senjata yang ada dipegang dengan orang-orang yang ditangkap. Jadi itu tidak segampang membalik tangan gampangannya lah. Jadi memakan waktu juga. Itu pun belum tentu tidak dibikin lagi karena ya ada oknum-oknum, ada yang sipil, ada yang bekas TNI segala macam itu untuk ingin mengganggu. Kenapa? Karena privilege mereka atau kenyamanan mereka terganggu oleh keadaan sekarang. Reformasi ini ya. Iya. Jadi ini semacam upaya menstatus quo-kan posisi ini. Betul. Jadi seperti yang kemarin terjadi di Mataram itu sudah jelas semua. Jadi sebetulnya Gus Dur sudah tahu orang-orang itu. Sudah tahu semua. Nah ini kita tidak bisa berbuat karena nggak ada bukti. Gitu. Nah itu Gus yang perlu supaya secara hukum kita harus membuktikan. Nah, ini orang yang nggak ngerti kan itu lamban segala macam. Nah, cari buktinya itu yang sulit. Ya. Karena mereka dalam melakukan itu cukup terampil sehingga jebakan-jebakan perangkap hukum itu nggak bisa kena semua itu. Jadi ya itu Gus saya kira yang perlu masyarakat Mas tahu supaya bisa memahami itu. Ya saya rasa memang itu yang perlu dimengerti oleh semua orang itu. Dan juga bahwa karena mereka itu istilahnya itu ada di di tempat gelap, kita di tempat terang. Mereka bisa ngelempar seenaknya. Jadi mereka bisa bikin kerusuhan di mana saja. Tetapi tidak usah takut. Pemerintah sudah bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi begitu kejadian satu tempat langsung digarap, dan begitu digarap maka ya tentu saja mereka akan lari. Iya. Tapi jadi sikap dari pemerintah ini hanya bisa menangani kalau sudah terlanjur kejadian. Betul, memang. Itu tidak bisa preventif. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Untuk preventif itu kalau sudah negaranya maju mungkin ya bisa. Nah, kita sabar. Iya. Saya sabar. Beberapa orang yang ngomongin tidak karu-karuan, saya tahu semua, saya dengerin aja. Nah, tapi nanti kalau sudah keterlaluan, sudah ganti aja orang ini. Iya. Jadi Gus Dur yakin kalau Gus Dur sebetulnya sudah punya kendali terhadap ini. Cuma perlu waktu ya. Ya itu. Betul. Waktu. Dan saya yakinkan kemarin seperti Go Chok Tong ya. Kemudian juga Van Artsen, Menteri Luar Negeri Belanda kemarin datang ya. Hari ini ya delegasi dagang dari Amerika. Kemudian juga Wakil Menteri Luar Negeri Inggris kemarin, Christopher, itu semuanya saya beritahu tidak usah khawatir. Kalau memang EU masih ragu-ragu, jangan tanam di daerah yang ribut, taruh aja di Jawa, di mana gitu. Selektif jadi yang selektif, tidak ada masalah. Iya. Jangan dihubung-hubungkan seluruh daerah. Dan saya rasa nggak lama, sebentar lagi juga sudah sudah selesai. Nah, tetapi ngomong-ngomong tentang kabinet Gus Dur sendiri, itu Gus Dur sendiri kan pernah juga ngakui kabinet ini kan kabinet hasil dagang politik kan, jadi kompromi dan macam-macam itu. Jadi menurut Gus Dur kritik bahwa kabinet Gus Dur ini kurang profesional, kemudian tidak terkoordinir, itu menurut pendapat Gus Dur sendiri bagaimana? Ya, profesional atau tidaknya terserah pada pengaturan kabinetnya. Kalau diatur yang baik ya profesional. Sebab itu tergantung. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk untuk bisa profesional. Ya, kalau keluhan wajar aja orang mengeluh sekali-sekali kan tidak masalah. Nah, adapun ini hasil dagang sapi tidak perlu dipantau, memang nyatanya begitu kok. Iya.
Tapi itu tidak berarti kabinetnya jelek toh. Semua kabinet di dunia yang dasarnya parlementer itu hasil dagang sapi semua. Jadi iya, lebih baik demikian. Iya. Kita nganggur seperti Belanda, Jerman, Inggris, ya, semua dagang sapi semua. Ya, yang tidak dagang sapi ya dagang kambing gitu. dagang jago juga gitu. Nah, iya. Nah, DPN dan Depsos juga Gus Dur sudah bubarkan dan ternyata juga dampaknya sudah yang dahulunya bersurat sekarang sudah selesai. Tapi yang menarik waktu di DPR kita pernah dengar Gus Dur itu nyeletuk. Sebetulnya Depkes juga perlu dibubarkan. Nah, ini sebagai kita yang bakul-bakul jamu ini kan yang di Depkes ini jadi kita ini jadi Gus gimana ini jadi kenapa kok Gus bisa punya pendapat? Maksud saya itu baik loh. Ya. Sebanyak mungkin kegiatan masyarakat itu ditangani masyarakat sendiri, jangan oleh pemerintah. Itu loh maksudnya. Ya. Nah, Depkes itu urusannya obat, ya, termasuk jamu lah. Itu kan diminum orang toh. Ya. Lah iya, tidak ditaruh di lemari karena itu bukan urusan pemerintah sebetulnya. Itu urusan masyarakat. Tapi ya sudahlah, keadaan begini ya sudah kita biarkan dulu. Nanti lambat laun kita kembalikan kepada masyarakat. Oh, gitu ya. Jadi kita nanti lambat laun kembalikan ke bakul-bakul jamu itu nanti. Ya, boleh. Nanti nah, pemerintahnya beli jamu. Nah, kami dengar penglihatan Gus Dur sudah mulai pulih kan? Ya, mudah-mudahan 3 bulan lagi sudah bagus. Jadi Gus kan bisa membedakan warna ya? Sudah mulai. Wah, bagus. Biru muda sudah kelihatan. Kalau yang belum itu hijau dan merah. Ya. Tapi konon Gus, mungkin karena saya poros tengah itu Pak. Oh. Kalau hijau kan PKB, merah kan PDI. Nah saya poros tengah. Tapi konon Gus itu menjadi sakti karena Gus itu tidak melihat gitu loh. Nanti dikhawatirkan kalau Gus lihat yang jelek-jelek malah nggak sakti lagi gitu. Nah, jadi presiden bukan soal sakti, soal dipilih. Nah, Gus, yang kami kagum ya, sebetulnya memori, daya ingat Gus Dur itu kan urusan negara ini kan luar biasa tuh Gus. Dimana sebetulnya informasi yang paling penting adalah informasi tertulis. Padahal ya maaf Gus, pada saat ini kan belum bisa banyak membaca atau boleh dikatakan sama sekali tidak. Dan cara Gus Dur menyerap informasi tertulis itu bagaimana? Rajin tanya. Kalau bertanya tentu ada jawaban. Oh. Itu saja. Jadi dan, banyak tanya. Iya, dan dibacakan koran tiap hari. Nah, tapi ingat-ingatnya itu? Oh ya, enggak tahu itu. Apa dulu sebelum kena stroke saya itu hafal 2000 nomor telepon. Sekarang ya mungkin tinggal 10. Oh, hafal? Iya. Jadi Gus punya photographic memory? Ya mudah-mudahan. Tapi betul ya Gus itu kalau Gus buku telepon segala itu bisa ingat ya? Ya 2000 nomor. 2000 nomor. Padahal handphone saya cuma 100 ya. Kalah sama Gus Dur. Kalau Gus Dur jadi handphone saya bagus. 10 handphone. Gus handphone. Nah kemudian kalau pidato-pidato kenegaraan itu Gus mempersiapkannya bagaimana Gus? Ya begini ya, karena selama ini jadi bidang perhatian saya, jadi sebenarnya saya nggak pakai persiapan. Asal dikasih tahu pointersnya ini ya sudah, terus saya langsung pidato. Iya. Jadi kayak tadi itu ya, saya malah acaranya pun saya nggak tahu. Iya. Saya cuma dengar dia akan diminta mencanangkan hari bulan keselamatan dan kesehatan kerja ya. K3 yang saya bilang ini kok kayak nama jamu saja. Nah itu jamu kaki 3 itu. Kayak obat saja. Iya betul. Nah terus saya dengar itu, saya ya dengerin waktu menterinya laporan gitu kan. Ini tahu masalahnya ke situ. Sudah langsung apa yang terpikir oleh saya, reaksi terhadap omongan itu saya keluarkan. Ya. Kalau kena kebetulan alhamdulillah, kalau enggak kena ya salahnya yang dengar, gitu saja kan. Tapi sampai saat ini selalu kena terus ya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Nah,
Gus Panel tentunya belakangan ini contoh kita peduli omongannya Arif Budiman itu, Gus kan punya koleksi lelucon